Audio Jungle. Pemain pilar bertumbangan, Timnas Indonesia U17 bisa pincang lawan Malaysia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Timnas Indonesia U17 kehilangan sejumlah pilarnya jelang laga terakhir kualifikasi Piala Asia U17 2023 Grup B melawan Malaysia. Bima Sakti menyebut pemulihan kini akan menjadi fokus utama timnya. Jumat 7 Oktober 2022, Timnas Indonesia U17 mengalahkan Palestina U17 dengan skor 2-0. Selanjutnya, skuad Garuda Muda akan menghadapi Malaysia Minggu 9 Oktober 2022. Nasib Timnas U17 di Piala Asia U17 2023 sendiri masih harus ditentukan sampai laga akhir. Timnas Indonesia U17 butuh kemenangan atas Malaysia yang saat ini berada di urutan kedua dengan selisih 2 poin. Kami memang harus banyak perbaikan karena besok adalah pertandingan final. Kami akan banyak evaluasi dan menyiasati pemulihan pemain, kata Bima Sakti. Kemenangan atas Palestina harus dibayar mahal dengan beberapa pemain Timnas Indonesia U17 yang mengalami cedera. Pelatih Bima Sakti menyebut Iqbal Gwijangge dan Azaki Erlangga yang cedera. Ada beberapa pemain yang harus dirawat seperti Iqbal dan Azaki yang sempat ditandu oleh teman-teman yang lain untuk kembali ke ruang ganti, ucap Bima Sakti. Untuk kondisi pemain, memang kami bisa melakukan recovery dengan rendam es. Kami juga menghindari latihan di lapangan karena memang jarak antar pertandingan dekat sekali dan masalah psikologis, tegas Bima Sakti. Pelatih Bima Sakti juga menyebut permainan Timnas Indonesia U17 menurun saat melawan Palestina. Tanda-tanda itu sudah terlihat sebelum bertanding sehingga menjadi hal yang akan diwaspadai pada laga pamungkas melawan Malaysia 9 Oktober 2022. Ucapan syukur alhamdulillah kami bisa memenangi pertandingan ini. Memang permainan agak menurun pada pertandingan ini, kata Bima Sakti dalam konferensi pers usai laga. Memang dari kemarin sampai tadi, tanda-tanda sudah kelihatan. Performa sedikit menurun dan banyak PR yang harus diwaspadai saat melawan Malaysia nanti. Yang penting bisa menang dan kami fokus untuk pertandingan melawan Malaysia, ucap Bima Sakti. Selain itu, tembakan Husam membentur mister gawang Indonesia, kemudian memantul melalui garis gawang yang dikawal Andrika Fatir Rahman. Bola lalu kembali disambar oleh Husain Al-Sair dan mendarat mulus di gawang Timnas Indonesia U17. Akan tetapi, wasit Ahmed Al-Samari menganulir gol tersebut. Hal itu disebabkan adanya diatur IFAB Laws of the Game edisi terbaru. Audio Jungle. Timnas U17 Indonesia versus Palestina berhasil borong gol asuhan Bima Sakti. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti, memilih mengadakan latihan di hotel tim menjelang laga kontra Palestina. Duel Timnas U17 Indonesia versus Palestina merupakan laga Grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 yang diselenggarakan di Stadion Pakansari Jumat 7 Oktober 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Waktu persiapan Timnas U17 Indonesia dan Palestina menjelang laga malam ini berbeda 1 hari. Palestina memiliki waktu bersiap lebih banyak karena pertandingan terakhir mereka adalah menghadapi Uni Emirat Arab Minggu 2 Oktober 2022. Alhasil, meskipun kepadatan jadwal Timnas Indonesia kini membuahkan hasil dengan membombardir pertahanan Palestina, asuhan Bima Sakti berhasil memenangkan pertandingan Indonesia versus Palestina. Di sisi lain, laga terakhir Timnas U17 Indonesia juga melawan Uni Emirat Arab, tetapi 2 hari yang lalu pada Rabu 5 Oktober 2022, stamina Timnas U17 Indonesia dipastikan terkuras karena harus menjalani 2 pertandingan dalam 5 hari terakhir. Faktor jadwal itulah yang membuat Bima Sakti memilih tidak mengambil jatah official training menjelang laga kontra Palestina.
Bima Sakti memutuskan hanya mengadakan latihan di hotel karena fokus timnas U17 Indonesia dalam persiapan melawan Palestina adalah recovery. Menu latihan hari ini, 6 Oktober 2022, hanya pemulihan. Kami memang sengaja tidak mengambil jatah ke lapangan, kata Bima Sakti. Sebab, jarak hotel ke lapangan juga cukup jauh. Saya juga ingin menjaga psikis pemain agar tidak jenuh karena persiapan kami sudah lama. Tutur mantan pemain Persema Malang itu. Jadi kami hanya latihan di hotel. Kami memanfaatkan semua fasilitas hotel yang ada. Semua pemain fokus ke pemulihan kondisi, ucap Bima Sakti menambahkan. Terkait strategi melawan Palestina, Bima Sakti dan jajaran pelatih timnas U17 Indonesia sudah menganalisa video pertandingan. Bima Sakti menilai Palestina adalah tim bagus karena sempat menyulitkan Uni Emirat Arab meski pada akhirnya takluk 3-4. Palestina tim yang solid, mereka kemarin memberi perlawanan ke Uni Emirat Arab bahkan sempat unggul, kata Bima Sakti. Kami harus tetap fokus, saya berharap pemain timnas U17 Indonesia mampu menjaga emosi saat menghadapi Palestina. Tutur Bima Sakti menambahkan. Audio Jungle. Takut dibantai 14-0, pelatih timnas Malaysia U17 mata-matai laga timnas Indonesia U17 versus Uni Emirat Arab. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Takut dibantai 14-0, pelatih timnas Malaysia U17, Osmera bin Omaro, kedapatan menyaksikan laga timnas U17 Indonesia versus timnas Uni Emirat Arab U17. Laga itu digelar di Stadion Pakansari pada Rabu 5 Oktober 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Fakta itu diungkap salah satu akun TikTok Wonosobo TV. Akun tersebut mengunggah sebuah foto yang menunjukkan Osmera bin Omaro berada di tribun Stadion Pakansari. Ternyata pelatih timnas Malaysia U17 punya hobi yang sama seperti Pak Hang Seo, yakni suka memata-matai pertandingan timnas Indonesia. Kalau ngefans sama Indonesia bilang aja, tulis akun tersebut. Malaysia memang dalam posisi harap-harap cemas. Setelah menang 4-0 atas Palestina, Malaysia ditahan Guam 1-1 di lanjutan grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023. Hasil di atas tentu mengejutkan banyak pihak, sebab awalnya Malaysia diprediksi bakal menang super telak atas Guam. Hasil di atas praktis menyudutkan Malaysia. Untuk lolos otomatis ke Piala Asia U17 2023, Malaysia wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa. Masalahnya, 2 lawan tersisa Malaysia merupakan tim terkuat di grup B, yakni Uni Emirat Arab Jumat 7 Oktober 2022 dan Timnas Indonesia U17 Minggu 9 Oktober 2022. Jangankan menang, terhindar kalah dengan skor telak saja, Malaysia harus bersyukur saat berdua-dua tim di atas. Sebab Uni Emirat Arab dan Timnas Indonesia U17 sama-sama tampil ganas saat bersua Guam. Uni Emirat Arab melibas Guam 9-0, sedangkan Timnas Indonesia U17 menghancurkan negara kepulauan itu dengan skor 14-0. Hal itu berarti di saat Timnas Indonesia U17 menang 14-0 atas Guam, Malaysia justru hanya bermain 1-1 dengan Guam. Apakah ini pertanda Timnas Indonesia U17 menang 14-0 atas Malaysia? Sulit rasanya menang dengan skor setelak itu. Namun melihat kolektivitas yang ditunjukkan skuad asuhan Bima Sakti, menang meyakinkan atas Malaysia bukan perkara sulit untuk direalisasikan.